Pada video kali ini, kami akan menelusuri sebuah kisah yang penuh misteri tentang seorang mertua dan menantu yang tiba-tiba mengalami kejadian tak terduga. Tubuh mereka secara ajaib melekat satu sama lain. Ini disebut dengan istilah gancet, yang menimbulkan tanda tanya besar. Apa kesalahan yang mereka perbuat sehingga mereka terjebak dalam kondisi seperti ini? Tonton video ini hingga akhir untuk menghindari kesalahpahaman. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang. Di sebuah perkampungan yang jauh dari hiruk-pikuk kota, terdapatlah sebuah keluarga yang selalu dianggap sebagai cerminan keharmonisan oleh para tetangga. Kepala keluarga itu Pak Wawan, seorang pria parubaya berusia sekitar 55 tahun, dengan rambut yang mulai memutih, namun tubuhnya masih tetap bugar. Bersama istri, Nyai Salma, seorang wanita penuh kelembutan dan kehangatan. Mereka memiliki seorang putra bernama Pajar, yang baru saja menikahi Rita, seorang wanita muda yang memikat dan penuh vitalitas. Pada malam itu di rumah sederhana namun penuh kehangatan dan cinta, keluarga Pak Wawan tengah bersiap-siap untuk perjalanan umroh mereka. Raut kebahagiaan jelas tergambar dari wajah-wajah mereka, terpancar dari setiap senyuman dan tatapan mata yang saling berbalas, mencerminkan rasa syukur yang mendalam. Rita dengan pengertian menyiapkan pakaian ihram, tangannya bergerak terampil melipat sehelai kain. Sesekali ia mencuri pandang ke arah Pak Wawan yang tengah berbincang serius dengan Pajar mengenai rencana perjalanan mereka. "Ayah, aku sudah memesan taksi untuk mengantar kita ke bandara besok," ucap Pajar dengan penuh semangat. "Baguslah nak, pastikan dokumen kita tidak ada yang tertinggal." Ya, dengan nada tenang namun penuh kewaspadaan, memastikan semua persiapan berjalan dengan sempurna. Di sudut ruangan, Rita dengan sibuk memasukkan makanan dalam tas. Pandangannya sesekali bertemu dengan Pak Wawan, namun keduanya dengan cepat mengalihkan tatapan. Ada sesuatu yang mereka hindari. Tak seorang pun di rumah itu menyadari bahwa ada ketegangan halus yang terpendam di antara mereka. "Kita harus membawa bekal. Siapa tahu makanan di sana tidak cocok dengan selera kita," ujar Rita dengan nada lembut. Namun penuh perhatian sembari melanjutkan persiapannya, tanpa menunjukkan kegelisahan yang mungkin tersimpan dalam hatinya. Pagi berikutnya, keluarga Pak Wawan berangkat menuju bandara. Dengan penuh antusias, perjalanan udara menuju Tanah Suci berjalan lancar, tanpa hambatan. Setibanya di Tanah Suci, yang dipenuhi berkah, hati mereka dipenuhi rasa syukur dan kebahagiaan yang tak terhingga. Di hotel tempat mereka menginap, Pak Wawan dan Pajar terlibat dalam percakapan panjang tentang rencana ibadah mereka besok. "Kita mulai dengan tawaf lalu dilanjutkan dengan syai," kata Pak Wawan sambil menunjukkan jadwal ibadah yang telah mereka susun dengan rapi. "Baik ayah, aku sangat bersemangat untuk menjalankan semuanya," jawab Pajar dengan tersenyum lebar, tak mampu menyembunyikan rasa antusias yang memuncak di dadanya. Sementara itu, Rita dan Salma duduk di balkon kamar hotel, menikmati panorama kota Mekah yang memukau dan di bawah cahaya matahari pagi. "Betapa beruntungnya kita bisa berada di sini," ujar Salma dengan mata yang berkaca-kaca. "Dipenuhi rasa syukur. Iya Bu, ini adalah impian kita semua," jawab Rita dengan lembut. Suaranya dipenuhi kehangatan dan kebahagiaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata.
Hari pertama ibadah di Masjidil Haram tiba dilaksanakan dengan penuh hikmat. Mereka bergabung bersama ribuan jamaah lainnya. Melaksanakan tawaf mengelilingi Ka'bah dengan hati yang dipenuhi kehusyuan. Namun di tengah keramaian jamaah, Rita merasakan sesuatu yang ganjil. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat seolah ada beban tak terlihat yang menekan hatinya. Buatnya sedikit gusar, perasaan itu terus menghantui seiring ia melanjutkan langkah-langkahnya dalam pusaran ibadah yang penuh dengan ketenangan bagi orang lain. Saat mereka melaksanakan antara Syafa dan Marwah, Pak Wawan merasakan kegelisahan yang serupa. Ada kecemasan yang tak bisa dijelaskan, menyusahkan hati tanpa alasan. Yang jelas, mengapa perasaan ini begitu kuat, gumamnya dalam hati. Malam itu setelah sholat Isya di Masjidil Haram, Pak Wawan dan Rita menyelinap ke sudut yang sepi. Mereka berdiri saling berhadapan. Berbicara lebih banyak daripada kata-kata yang diucapkan, kita harus berhenti dengan nada bicara bergetar. Rita mengangguk perlahan. "Aku tahu, Ayah, tapi mengapa rasanya begitu sulit?" jawabnya lirih. Percakapan singkat itu diakhiri dengan kesunyian yang menegaskan adanya hubungan yang tidak biasa di antara mereka. Mereka kembali ke hotel dengan hati yang berat. Berusaha keras menyembunyikan perasaan mereka dari Pajar dan Salma. Keesokan harinya, tiba waktunya melaksanakan tawaf. Kedua, mereka kembali bergabung dengan ribuan jamaah mengelilingi Ka'bah. Namun di tengah kerumunan jamaah, sesuatu yang mengerikan terjadi. Di tubuh Pak Wawan dan Rita tiba-tiba menempel satu sama lain. Seolah ada kekuatan gaib yang memaksa mereka bersatu. Rasa sakit yang luar biasa. Bendara mereka seolah tulang dan daging, mereka dipaksa menyatu. Jeritan mereka menarik perhatian jamaah lainnya. Pajar dan Salma berusaha mendekati tapi tidak ada yang bisa mereka perbuat. Suatu takbir dan doa-doa terdengar di tengah jeritan mereka, namun tidak ada tanda-tanda penderitaan mereka akan berakhir. Di tengah kepanikan jamaah, seorang jamaah tua mendekati dan memberikan nasihat, "Ini mungkin ujian dari Allah. Kita harus bersabar dan terus berdoa." Pajar menggenggam tangan ayahnya yang penuh keringat. "Ayah, apa yang terjadi? Mengapa ini terjadi pada kalian?" tanyanya dengan penuh kekhawatiran. Pak Wawan hanya bisa menggelengkan kepala. Air mata mengalir dari matanya. "Aku tidak tahu, Nak. Aku tidak tahu," jawabnya dengan suara serak. Dalam penderitaan yang tak tertahankan, Pak Wawan dan Rita menyadari bahwa ini adalah hukuman dari Allah atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Di kamar hotel dengan suara lemah dan terputus-putus, Pak Wawan dan Rita mulai bercerita terhadap Salma dan juga Pajar. Hubungan terlarang mereka. "Aku minta maaf, Nak. Ini semua salahku," ucap Pak Wawan dengan air mata mengalir deras. Mereka pun menangis. "Maafkan aku, Bu. Aku lelah. Manusia perusak kepercayaan kalian." Pajar dan Salma mendengarkan dengan hati yang hancur. Mereka tak pernah menyangka bahwa orang-orang yang mereka cintai bisa melakukan dosa sebesar itu. Pak Wawan melanjutkan dengan suara bergetar, "Kami telah menjalani hubungan terlarang ini selama bertahun-tahun. Bahkan sebelum berangkat umroh, kami masih sempat berselingkuh. Kami tahu ini salah, tapi..." Rita memotong dengan isak tangis. "Kami menyesal, sangat menyesal. Kami tidak ingin menyakiti kalian. Kami..." Dan ternyata air matanya tak terbendung. "Kenapa kalian melakukan ini?" Pak Wawan menunduk. "Aku tak punya jawaban, Salma. Aku hanya memohon ampun." Malam itu di bawah langit tanah suci yang dipenuhi bintang-bintang,
Pak Wawan dan Rita memohon ampun kepada Allah dengan segenap hati. Bahwa dosa mereka tak terampuni oleh manusia, akan berharap Allah akan mengampuni mereka. Hari demi hari, di hari berlalu, dan penderitaan mereka perlahan mulai mereda. Tubuh mereka yang sebelumnya menempel akhirnya bisa dipisahkan. Meskipun bekas luka, tetap ada sebagian pengingat dosa besar yang pernah mereka lakukan. Fajar dan Salma juga berusaha menerima kenyataan ini, meski hati mereka terluka. Mereka tahu bahwa memaafkan adalah bagian dari perjalanan menuju kesucian. Mereka berdoa bersama setiap malam, memohon petunjuk dan kekuatan dari Allah. Sekembalinya ke desa, Pak Wawan dan Rita hidup dengan penuh penyesalan, berusaha memperbaiki diri dan menjalani hidup yang lebih baik. Fajar dan Rita, setelah banyak merenung dan berdiskusi, memutuskan untuk tidak tinggal lagi di rumah orang tua mereka. Mereka menyadari bahwa menjaga jarak adalah cara terbaik untuk menghindari godaan dosa yang pernah terjadi. Dengan hati berat, mereka pindah ke rumah sewa di desa yang sama namun cukup jauh dari rumah orang tua mereka. Sekian perjumpaan kita kali ini. Semoga kisah ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus berbuat baik. Mari kita renungkan dan ambil hikmah dari apa yang telah kita saksikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.